Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan YouTube channel Lisian Warasari. Aku kali ini membuat part yang keempat, dampak COVID-19 bagi teman-temanku secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Kali ini aku bertanya kepada temanku yang ada di Jepang, Siantar, dan Jakarta. Saksikan. Halo, nama saya Miyuki. Saya tinggal di Jepang. Saya ingin menceritakan tentang efek dari COVID-19 di sekitar saya, efek ekonomis, efek sosial, dan psikologis. Efek ekonomis, saya menjadi pusing waktu nggak ada yang jual masker, eh, nggak ada di mana-mana. Saya pusing karena saya harus pakai masker saat bekerja, dan dalam kehidupan sehari-hari juga saya butuh masker karena saya punya alergi. Itu membuat saya pusing sekali. Tapi yang membuat saya pusing lagi itu bulan Maret nggak ada yang jual tisu selama 1 bulan, nggak ada di mana-mana. Itu membuat saya dan banyak orang itu stres. Tapi saya masih merasa harus merasa bersyukur karena masih ada pekerjaan. Banyak sekali orang di sekitar saya yang tidak bisa bekerja, dan ada juga yang kehilangan pekerjaan karena sejak virus COVID itu tersebar di mana-mana. Sejak itu tempat kerja mereka ditutup dan mereka tidak bisa bekerja dan tidak ada penghasilan. Makanya menjadi putus asa dan banyak sekali orang yang menjadi stres. Dan efek sosial yang saya merasakan itu sejak anak saya sekolah anak-anak diliburkan. Anak saya yang kelas 3 SD itu harus tinggal di rumah sendiri selama saya bekerja. Itu membuat saya stres sekali. Dan pasti anak saya juga merasa sedih dan stres. Makanya saya setiap ada istirahat dalam pekerjaan, saya pulang ke rumah untuk menengok anak saya, dan habis itu saya harus kembali lagi ke tempat kerja. uh, itu lumayan jauh, makanya membuat saya capek dan lupa makan. Dan sejak bulan April saya sering-sering demam, dan akhir bulan April itu saya demam 4 hari. uh, Suhu badan saya tinggi sekali. Makanya saya pikir pasti saya udah terkena COVID. Dan saya ke rumah sakit diperiksa dokter. Kata dokter, ibu hanya masuk angin katanya. Saya menjadi tenang. Tapi kecapean atau stres itu bisa menurunkan pertahanan tubuh kita. Makanya kita nggak boleh banyak stres. uh, tapi di masa ini banyak sekali stresnya. Tapi kita harus banyak ketawa bersama anak-anak, bersama keluarga. Itu meningkatkan pertahanan tubuh kita. Dan akhir-akhir ini di Jepang sudah mulai turun jumlah orang-orang yang terkena virus COVID, dan sudah mulai bebas untuk anak-anak pergi ke sekolah, dan bebas juga beraktivitas, dan bisa jalan-jalan ke mall. Banyak sekali orang yang jalan-jalan. Tapi mm, tapi belum berarti kita semua sudah bebas dari COVID, dan bukan berarti udah aman. Kita harus selalu waspada dan selalu hati-hati. Eh, kita nggak boleh pergi ke orang-orang yang banyak, tempat orang-orang yang ramai. Eh, Berusaha untuk mencegah COVID masuk dalam tubuh kita. Saya berdoa dan saya berharap supaya virus COVID itu uh, lenyap, dan kita semua, Indonesia, Jepang, dan seluruh dunia bebas dari COVID. Saya selalu berdoa, dan uh, Tuhan berkati semua. Halo, kalau ditanya pengaruh COVID terhadap ekonomi, psikologi, dan sosial, kalau dari ekonomi tentu sangat berpengaruh bagi keluarga kami karena penghasilan bulanan kami sedikit berkurang karena di tempat saya bekerja itu
gaji kami dipotong hampir 50%. Dan kebetulan saya banyak ngajar anak privat, kemudian mereka banyak yang di rumah saja, stay at home, tidak keluar, dan saya pun tidak keluar. Dan tentu itu sangat berpengaruh juga terhadap pemasukan dari keluarga kami, tapi semuanya itu Tuhan cukupkan kok. Kalau dari sudut psikologi, yang paling mengganggu psikologi, saya selalu update yang terkena virus, kemudian yang sembuh, dan yang meninggal. Yang saya soroti memang yang meninggal. Dan kami orang Batak ini, ketika ada yang meninggal dan tidak diadati, itu sangat kasihan sekali. Nah, itu sangat mengganggu juga, dan kalau di pikiran saya, mudah-mudahan semua keluarga itu meninggal selepas masa pandemi ini selesai begitu ya, jadi bisa diadati gitu ya. Itu yang paling saya soroti sebetulnya dan mengganggu psikologi. Kalau dari sosial, karena semuanya sudah social distancing, menjaga jarak, jadi kadang-kadang karena kita keluar kemudian melihat orang pun jadi takut gitu ya, menjaga jarak 1 meter, kemudian tidak salaman dan seterusnya. Jadi kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap interaksi kita dengan yang lainnya. Bahkan di rumah saja, kalau misalnya saya keluar langsung mandi misalnya, atau langsung disuruh cuci tangan gitu ya. Jadi pengaruh dari luar itu sangat mempengaruhi kehidupan di keluarga. Hai, aku Tina. Kalau ditanya dampak COVID-19 secara psikologis itu ya begini, gelap. Pikiran semakin kacau karena khawatir sana sini, nggak fokus, insom, apalagi ya itulah, agak ribet, jadi makin ribet sih. Kalau secara ekonomi relatif stabil karena kerjaannya juga sama dari sebelum sampai sekarang, juga masih sama di salah satu organisasi, dan kerjanya juga bisa di mana aja. Kalau secara sosial ya sangat-sangat, karena kalau lagi pusing, lagi stres, biasanya ngajak teman-teman ketemuan, tapi sekarang tidak bisa, saudara. Jadi mau stres, mau bahagia, mau happy, mau depresi, mau apalah, semua tetap di rumah. Begitulah keadaan saya. Terima kasih Kalisi.